kita itu harus tahu kalau menghadapi apa-apa itu beberapa kemungkinan. Ada sesuatu yang bisa kita atasi. Ada sesuatu yang lain yang mungkin bisa kita atasi. Ya. Ono sesuatu yang lain yang tidak akan bisa diatasi. Jadi iki kudu kok bedakno telu iki. Ada sesuatu yang bisa dirubah. Artinya pasti bisa dirubah. Ada sesuatu yang lain yang sifatnya baru mungkin bisa dirubah, mungkin tidak bisa. Dan ada sesuatu yang lain yang gak mungkin bisa kok rubah. Sing gak mungkin bisa kok rubah itu gak usah kok obati, gak usah kok apa-apa no. Dipageri saja supaya tidak melebar penyakitnya gitu loh. Kan treatmentnya berbeda antara tiga tadi. Demikian juga masalah buruh, Mas. Jadi masalah buruh ini misalnya awakmu berhubungan sama perusahaan, ya. Perusahaanmu itu nanti terkait sama yang paling dekat birokrasi kabupaten, kemudian birokrasi kementerian yang terkait, kemudian nanti terkait lagi dengan kekuasaan nasional di belakang presiden, yaitu peta modal dari orang-orang kaya yang membiayai seseorang menjadi presiden, terus memasukkan siapa jadi menteri dan seterusnya. Dan ini para botoh yang membiayai pemerintah Republik Indonesia nanti ada hubungannya sama peta modal dunia. Jadi awakmu iku ono hubungannya karo Washington, aja rumah kamu gak ono. Nah sekarang peta globalnya sedang stagnan. Jadi setelah Panama Papers, di mana Anda bisa mengetahui bahwa ternyata yang membiayai Perdana Menteri Israel untuk jadi Perdana Menteri itu adalah Arab Saudi. Misalnya itu ya, kan gak kan ya. Mulane kono aja goblok-goblok nemen. Ngono ya. Jadi yang membiayai misalnya sapa wis, ya membiayai Perdana Menteri Israel itu untuk jadi Perdana Menteri itu Raja Arab. Jadi Arab sama Israel itu JS Paul. Benar ya? Maka semua yang sampai ke sini itu sebenarnya adalah rekayasa dari perselingkuhan-perselingkuhan yang Anda tidak paham. Kon kudu anti iki, anti iko, dikon musuhan karo sapa-sapa, itu sebenarnya keperluan politik dari pemetaan Israel, Arab melawan Iran dan seterusnya. Oh, kene iki ojo melok-melok gelut, ojo adek melok anti-anti. Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Lurah, para ulama kudu ngerti dan punya rembuk untuk menjaga daerahnya. Ojo sampai antarane wong Islam atau wong Islam musuh wong non Islam bertengkar satu sama lain gara-gara terpengaruh oleh isu-isu yang dibikin dari luar. Dan itu tidak hanya nasional tapi internasional. Nah itu yang menyebabkan ada rebutan gak karu-karuan secara internasional. Ono Cina rebutan karo Amerika, ya toh. Rebutanku ono di warungku, kon warunge ndek kono ae, iki pantaiku, pantaimu ndek kono iku rebutan gak karu-karuan. Dan itu semua di luar pengetahuan Anda. Nah, nasibnya buruh sebenarnya adalah resonansi atau akibat jauh dari apa yang sebenarnya berlangsung di dunia itu tadi. Jadi Bapak-bapak, malam ini kene gak kate ngurusi Israel ya kate ngrasani pemerintah pusat ya gak. Cuman kon kudu roh bahwa nasib ndek kene itu jangan dipikir tidak terkait dengan situasi-situasi nasional dan global gitu loh Rek ya. Alah apa kene iki wis gaji kurang, urip angel, diceritani soal Panama Papers, Taipan lah ngelundase ya. Nah, maka ada sesuatu yang kalau masalahnya harus terselesaikan di dalam skala global, wes ojo adik apa-apa no. Bukan tugasmu dan kamu gak iso apa-apa. Kalau skalanya nasional itu juga bukan tugasmu. Gitu loh. Pemerintah pusat kita itu juga kong kali kong satu sama lain guys, termasuk sing ngurusi sing kok andalkan ngurusi korupsi gurung karuan ngurusi korupsi bener-bener. Gitu loh. Dan seterusnya lah ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah apa yang kira-kira mungkin bisa kita tempuh di sini. Agak lokal sifatnya. Nek ternyata karo perusahaanmu dewe kamu tidak bisa mengatasi masalah, berarti sing kudu kok robah jeromu pikiranmu karo jerone atimu karo konsep uripmu kan begitu. Ada beberapa hal, ono perubahan yang misalnya ini aku ditakoni, Cak ini direktur sebenarnya kita undang supaya saknun bisa sentil, ngono ta? Cak iso dielingno, aku iki gak optimis gak ono wong gelem tak elingno iki. Gak.
Iku wis ta iku sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wis ta masih kok elingno, kok sentil, kok sindir, gak nek kate berubah. Padha ae. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, wis ditutup kupinge mripate atine karo Gusti. Dadi wis bengi karo sampean tok wis alhamdulillah. Mulane saiki kita cari cara untuk menempuh semua yang Anda gelisahkan tadi dengan beberapa kemungkinan alon-alon. Tapi harap diketahui ada yang nanti mungkin bisa tercapai, ada yang tidak bisa tercapai. Seperti misalnya, kok ndek Gresik gurung oleh apa iku mang, kok Sidoarjo wis, liya-liyane wis, ngono. Nah, itu kan bisa diurus secara agak lokal. Tapi nek liya-liyane nek koyok keputusan presiden ngene-ngene kate keurus ta. Wong DPR sing kudu ngritik dhek malah seneng kok. Wong itu semua nyang-nyangan di ndukur kok ngono rek ya. Gitu loh. Dadi iku mek selingkuh-selingkuhan, doli-dolian. Jadi di Jakarta iku mek isin mek dola-doli. Ngono lho rek ceritane. Kono aja ada ngersula soal iku wis. Wes saiki apa anane uripmu, apa sing iso diatasi, apa sing iso dikembangkan, apa sing iso dibangkitkan, kita bangkitkan secara lokal. Kita enggak usah benci sama siapa-siapa, kamu enggak usah memikirkan yang tidak bisa kamu atasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, wus'aha ini sak piro? Kita cari bersama-sama alon-alon. Saiki nyicil siji sadurunge satu nomor dari Leo Christie. Ngene wis Mas, upama gini. Kudune awakmu oleh gaji sakene kok mek sak unu. Ngono ya. Atau kalau di bidang lain, loh kok tanahku dicolong, loh kok motorku hilang, loh kok Freeport masih dirampok, misalnya ngono ya. Loh kok iko korupsi, duit rakyat sakmono kae bayar pajak setengah mati kok digayusi, umpamane ngono ya. Aku takon, sing kamu eman itu apanya? Barangnya ta, duwike ta? Apa nih? Jadi dasar perjuanganmu itu untuk mencapai peningkatan gaji satu, atau supaya barang tidak dicuri orang, itu pertimbangan pertama. Ada nggak pertimbangan lain? Apa? Mas. Kan ada pertimbangan gini, waduh kok uang saya dicuri loh, uang saya mestinya sekian kok sekian dapatnya. Nah, sing kok emaniku duwike ta apane? Iki aku takon, coba aspirasi Anda gimana? Oke Mas. Apanya Mas? Saya eman sama orangnya Pak. Nanti kasihan sama anak-anaknya. Yang korupsi, yang ngambil itu loh Pak. Oke. Berarti ini masalah dalam tanda petik nek Jawa kualat. Ya. Anake melok nanggung kelakuane bapake. Famayyamal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, ngunduh waing pakarti. Ini pertimbangan luar biasa Mas. Tepuk tangan untuk Mas ini, tepuk tangan. Apik. Nyolong sak karepmu piro lek-leken kono mut-muten. Cuman aku sakno kon niku lapo kon niku kadek jupuk wae wong cilik, ngono to? Engko anakmu melok nanggung lak sakno sih. Gitu kan, itu maksudnya beliau. Jadi beliau punya pikiran futurologis, punya pikiran yang terkait ke depan. Faltandur nafsu ma qaddamat liqad apik iki. Jadi oke, satu. Jadi satu pertimbangan harta, nomor dua pertimbangan orangnya dan anak turunnya. Nomor telu anak meneta gak? Ayo rek, masuk kan gak duwe pikiran. Nek ngono ya gak tercapai perjuanganmu. Enggak jelas landasane. Kate mencolot kan kudu ono pancatane rek. Pancatanmu iku apa? Eman barange. Wis ngene tak gawe gampang. Freeport dicolong sakmono kae dirampok pol-polan ya. Kon niku eman barange sing jenenge emas iku. Apa kon niku gak iso ndelok wong nyolong? Mergo awakmu iku ingin memperjuangkan ada akhlak yang baik di antara manusia. Jadi satu pertimbangan harta, nomor dua pertimbangan akhlak. Gak sediano Mas. Aku misalnya zaman biyen sepedaku dicolong, aku wis melarat, tuku sepeda murah loaan dicolong coba. Wah, aku wong Jombang ya langsung aku munggah buk pinggir pasar, aku SMA kelas 1 aku, tapi jenenge wong Jombang ya, langsung,
Sapa nyolong sepedaku tak enteni sampai jam 2 awan. Nek gak teko sepedaku gak balik, titenono sikilmu petor, cangkemmu petot. Ngono aku. Tak balani ping 3. Wong bingung, opo iki? Mudun aku rek. Mudun lho. 2 jam lho Mas balik Mas sepedaku Mas. Sak wonge karo ndredeg ngono iki. Begitu wonge teko aku gak terus koyo iko mangga lho. Lho sampean sing njupuk sepeda. Nggih, ngono kata. Terus apa sampean kok njupuk sepeda kula? Lah kula niki nyambut damel tebih. Saking Bantul ten Sleman kudu nek kula mlaku. Mboten ketututan waktu. Oh dadi sampean butuh sepeda gak nyambut gawe. Nggih, ya wis sampean gowo ngono aku. Loh, terus sepeda cangkem kula. Loh, cangkemmu pedot nek posisimu pencuri dan saya terdolimi. Sekarang sudah tidak. Sekarang kamu bukan pencuri, kamu sudah mengaku, saya sudah memaafkan, saya sudah mensodakokan sepeda saya. Jadi kamu orang yang dapat rezeki, bukan pencuri lagi. Dan saya agak disayang Tuhan, lumayan masih melarat gelem ngekno sepeda rek iki. Ngono rek. Posisinya menjadi berubah. Itu yang dimaksud Mas tadi. Kalau ada mekanisme akhlak seperti itu, hidup bisa berubah. Jadi awakmu memperjuangkan nasib buruh itu juga kudu ono landasan akhlake sebenarnya. Nah, nek awakmu nganggo landasan akhlak, nanti akan sama Allah menjadi terkait. Betul enggak? Nek ndonga menjadi lebih gampang kabul, nek landasanmu eman barange. Angel kabule gitu loh. Oke. Jadi 1 kualat, harta, nomor 3 akhlak. Apa meneh sitone? Sitone apa meneh? Ada enggak satu yang lain? Satu lagi aja. Aku jek ngenteni sitok meneh kok landasan. Ayo sapa meneh? Ini supaya juga kita belajar berpikir nek tak duduhi ngono gak tape gak tape. Ya, Mas. Ya. Eman masa depannya. Masa depan si buruh kan di belakang buruh tersebut ada keluarga dan lain sebagainya. Ketika mendapatkan hak yang sempurna, itu anak atau keluarganya bisa mendapat fasilitas yang lebih. Katakanlah anak tersebut dengan hak yang sempurna bisa sekolah yang tinggi atau fasilitas yang penuh. Sip, sip. Dengan fasilitas itu dalam tanda petik tidak dipenuhi sesuai dengan kadarnya misalnya, maka suatu hari kudune anake iso bayar sekolah mulai gak iso, kan gitu kan? Dalam akumulasinya nanti kudune iso nerusno sekolah mulai gak iso ngono to. Jadi merugikan masa depan korbannya. Oke, jadi piro L? 4 ya? 4. Oke, Mas silakan Mas. Kalau bagi saya buruh sendiri eman kinerjanya ya. Kita kalau sudah tahu hak kita dirampas, jadi kita cara kerja itu buat waktu pun kita gak maksimal dah. Jadi kita kepikiran. Oke. Jadi menurut dia kalau buruh itu merasa tidak kenyang, maka yang rugi perusahaan, betul enggak? Lah arek-arek gak maksimal kerjane. Ya toh secara tidak maksimal produktivitasnya. Nomor motivasi 1 motivasi kerjanya turun, berkahnya juga turun. Jadi nanti karena semalam saya menjelaskan ada 2 macam rezeki, ada rezeki lurus linear, ada rezeki mubeng. Ini ya, nyun sewu iki tak jelasni titik. Rezeki lurus itu adalah kayak kon nyambut gawe ngene oleh gaji piro, kon tuku ngene oleh barang, kon dodol ngene oleh duit. Itu lurus. Ada rezeki melingkar. Rezeki melingkar itu iyalah sakno wong iki aku gak duwe minat untuk membeli makanannya, tapi aku ndelok wong iki kok gak tega tak tuku. Nah, nanti rizkinya orang yang mau beramal berihsan seperti itu tidak lurus. Wong kita malah memberi rezeki kepada dia. Nanti ada putaran rezeki yang disusun oleh Allah. Itu yang maksudnya sampean tadi. Jadi nek gak berkah ngene ya perusahaan secara keseluruhan akan rugi suatu hari. Mergo akeh sing gak lilo. Makanya upamane aku direktur ya Rek ya, aku direktur. Awakmu buruh, ono sing karyawan, ono sing satpam, ono sing macam-macam ya. Terus tak jak ndonga bareng. Aku takon. Misalnya aku nyeluk kiai digawe mimpin ndonga, aku takon, upama kabul, janjane sing dikabulno Gusti Allah iku
direkture ta kiyaine ta karyawane ta sing ndi? Sapa sing janjane dikabulno oleh Allah? Lah gak jelas ya. Maka nek aku dadi direktur ngene lho, aku gak wani elek karo satpam, aku gak wani ana wong loro ati. Sebab kok nek aku ndonga bareng, jangan-jangan sing dikabulno iku sing pojok kono iku. Kene melok katut ngono lho. Misale ngene, pesawat kudune roto rek. Wayahe ngene-ngene kudune wis gak iso dikendalikan layang roto. Tapi malaikat Jibril lapor, Gusti Allah niku enten sing ket bertahun-tahun biyen niku atine wiritan terus niku sing numpak mburi dhewe niku lho, rada gondrong. Tapi niku temenan nek kali sampean. Oh iya nek ngono slametno Kak pesawate. Bisa tak gak? Tapi tidak dicatat oleh siapapun. Tidak ada yang tahu siapa yang menyelamatkan pesawat itu. Ya, pilotnya tinggal berterima kasih tapi nggak tahu terima kasih kepada siapa. Penumpangnya semua juga ya, acuh kepada orang itu karena tidak ada yang tahu. Dan di dunia ini ada peran seperti itu. Peran dari orang yang tidak diketahui bahwa dia berperan. Itu banyak di Indonesia. Jadi mulanya orang Indonesia itu tidak banyak berterima kasih kepada sasaran yang sebenarnya karena mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan. Ono gedung Pak ndek kutha Pak. Aku roh iki kate kobong. Dengan penglihatan saya tertentu ya. Maka 1 jam sebelum kobong aku runu umpamane ya. Tak selametno ikine tak potong ikine tak gawe sedemikian rupa sehingga gak iso kobong. Ono sing roh nek aku nyelametno. Agak uang bro. Dan itu tidak hanya gedung, itu bisa proses negara, proses pemerintah, bisa KPK, bisa kejaksaan. Iso tak gak? Tak kena ngono misalnya. Iki nek wingi gak tak potong ngene, nek gak tak kandhani ngene iku meledos iki rek. Mulane tak gawe gak meledos. Ono sing roh. Wartawan roh tak gak kira-kira. Nah, kadang-kadang gatel rek. Katoke dijarno ae iki cek meledos. Cek sekali-sekali cek roh. Nek mereka itu butuh diselamatkan. Iki diselamatkan bolak-balik anu tambah sombong nang awak-awakane. Nek ngono meneh tak jarno tak culno ae. Mungkin enggak teman-teman sekalian. Nah, yang diomongkan Mas tadi itu adalah itu tadi. Ya. Jadi dalam hidup ini ada peran-peran yang seperti itu. Maka kita harus memperhitungkan. Nek pegawene gak lilo atine, engko ketoke tetep badi direktur perusahaane, tapi engko anake digawe loro, ya ta gak? Meneng-meneng kena ginjel, meneng-meneng cantengen sak nggon gak leren-leren. Ngene saiki langsung ae timbangane kedawan gak tutut-tutut. Pak, nek anak sampean diperkosa wong. Upamane ya. Apa nih sing sampean emang? Oke, statusnya apa meneh? Harga diri. Sampean sebagai bapak muring-muring nomor 1 apa nih sing muring-muring? Harga diri. Kok gak ono sing ngeling ket, Mas? Martabat, muruah. Itu sangat penting. Nek kon demo tanpa harga diri, aku iki boro rek. Dan boro iku gak elek. Di dalam akidah dan akhlak yang diberikan oleh Allah, gak ono bedane direktur taburu. Jadi aku ojo nindes-nindes aku iki menungso padha-padha menungso. Aku duwe martabat, ngono rek. Jadi ada api dari situ, ngono lho. Kita lak gurung disebut martabat. Nah, tolong disebut martabat. Loh, misalnya ini kayak sepedaku malu hilang. Nah, aku tak jarno hilang. Aku lah disimpulno wong sak kampung alah gampang itu. Sepeda dicolong wis meneng ae. Tuh. Jane ya mek nekat rek, ya cuman lah tok wong iki temen ta. Teko temen. Nah, dengan begitu sampai bertahun-tahun kemudian tidak ada orang berani menyentuh karena mereka tahu saya punya martabat, saya punya harga diri dan saya berani mati untuk harga diri saya. Ngono rek. Bener rek ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan ini menambah motivasi. Nanti kita akan sampai kepada harga diri sebagai apa? Sebagai macam-macam, sebagai buruh, sebagai menungso, sebagai bawahan, sebagai warga negara, sebagai hamba Allah, sebagai macam-macam.
Awakmu lah akeh sih. Awakmu lah akeh. Ono kon sing iki sing ketok, ono kon sing kok singitno, ya ta gak? Ono kon sing nyawang-nyawang kon teko kadoan. Betul tak? Ada kamu yang membantah kamu sendiri, betul enggak? Kamu itu banyak, ada kamu Indonesia, ada kamu Jawa Timur, kamu buruh, kamu manusia, kamu suami, kamu laki-laki, macam-macam banyak sekali. Jadi manusia itu begitu lengkapnya, ngono rek ya. Gitu toh? Wong wedok iki ono perempuan, ono istri, ono ibu. Beda-beda loh harga dirinya. Betul enggak? Engko ono tuwek meneh iki koyo aku wis tambah harga diriku. Aku iki wis wong lanang, aku iki yo bojo, aku iki yo bapak, aku yo wong tuwek. Kon gak apa-apa kon gak ngergani aku sebagai Ainun, tapi kon gak ngergani aku sebagai wong tuwek iku sing aku muring-muring, tak pilih iku ne. Aku wong tuwek kon sinau karo wong tuwek. Nek Ainun kok nyek gak apa-apa, tapi wong tuwek iki sing muring-muring. Pokoknya tak pilih-pilih sing kira-kira garai kon wedi ne. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang menemukan. Assalamualaikum, selamat datang di Pawaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video sinau bareng tahun 2017 yang sudah pernah kami upload pada tahun 2018 lalu. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman atau pointernya. Poin yang pertama adalah Mbah Nun ngendiko bahwa di dalam hidup ini ada beberapa kemungkinan, yakni di hidup ini ada sesuatu hal yang bisa kamu rubah. Ada juga yang sifatnya mungkin bisa dirubah, mungkin saja tidak. Artinya masih samar-samar. Dan yang terakhir adalah ada hal di dalam hidup ini yang tidak mungkin bisa kamu rubah. Poin selanjutnya, Mbah Nun berpesan bahwa hal yang tidak mungkin bisa kita rubah, maka biarkanlah saja, cukup dipagari supaya tidak melebar dan mengenai Anda. Poin selanjutnya, Mbah Nun mulai merespon tema sinau bareng pada malam itu, yakni sinau bareng dengan para buruh. Selanjutnya, Mbah Nun memberi landasan begini. Jadi, para buruh itu berurusan dengan perusahaan, dan perusahaan itu terkait kepada banyak hal. Misalnya, perusahaan itu terkait kepada birokrasi kabupaten, kemudian terkait juga kepada birokrasi kementerian, terkait juga kepada presiden, terkait juga kepada penguasa di balik presiden yang membiayai dia menjadi presiden, terkait lagi kepada para pemilik modal. Dan para pemilik modal ini juga terkait dengan peta modal dunia. Peta modal dunia ini juga terkait dengan koalisi internasional. Koalisi para pemilik modal ini juga terkait dengan politik global dan seterusnya. Jadi intinya, para buruh harus tahu bahwa sebenarnya mereka juga terkait dengan Washington. Poin selanjutnya, Mbah Nun membukakan sedikit bukti dari keterkaitan itu semua. Beliau bercerita yang intinya adalah Panama Papers adalah sedikit bukti nyata yang menggambarkan bahwa keterkaitan itu nyata adanya. Di mana pada Panama Paper kita bisa ketahui bahwa ternyata ada perselingkuhan besar yang terjadi pada skala global. Panama Papers atau dokumen Panama adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang bocor ke publik. Panama Papers dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca.
Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas memegang saham dan direkturnya. Dokumen tersebut mencantumkan nama pemilik 5 negara: Argentina, Islandia, Arab Saudi, Israel, Ukraina, dan Uni Emirat Arab, serta pejabat pemerintahan, kerabat dekat, dan teman dekat sejumlah kepala pemerintahan sekitar 40 negara lainnya. Secuil isi dari Panama Papers misalnya, yang sudah Mbah Nun sebutkan pada video ini, bahwa ternyata Raja Arab Saudi Salman membiayai politisi negara Zionis Israel. Dalam dokumen yang bocor tersebut, publik dapat mengetahui bahwa ternyata Arab Saudi tidak seperti yang dipoleskan oleh media-media, di mana jika di publik Arab Saudi terkesan sangat membenci Israel, dan di publik kesannya Arab Saudi sangat mengutuk negara Zionis itu karena telah banyak menghancurkan negara-negara Islam di Timur Tengah. Namun faktanya, di balik topeng itu, ternyata rajanya Arab justru menjadi donatur terbesar PM Israel. Dan kemesraan antara Arab Saudi dengan Israel itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang dicitrakan oleh media selama ini. Kelihatannya saja musuhan, nyatanya mesra. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz disebut sebagai penyumbang dana besar untuk kampanye Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pada Maret 2015, Raja Salman telah memberikan uang sebesar 80 juta US dollar atau setara 1,06 triliun untuk mendukung kampanye Netanyahu melalui seorang Suriah Spanyol bernama Mohamed Eyad Kayali. Mengutip dokumen Panama Papers seperti yang dilansir dari Middle East Observer. Uang tersebut didepositkan melalui akun sebuah perusahaan di Virgin Islands, Inggris milik Teddy Sagi. Pemilik perusahaan tersebut merupakan seorang miliuner dan pebisnis Israel. Teddy Sagi mengalokasikan dana tersebut untuk dipakai pada kampanye PM Israel Benjamin Netanyahu. Bocornya kasus ini tertuang dalam dokumen Panama Papers yang diretas pada tahun 2016 lalu. Dokumen tersebut menyimpan kasus beberapa perusahaan dan juga keuangan para tokoh dunia dari 78 negara. Bahkan dari Panama Papers, publik dapat mengetahui skandal besar, upaya pengemplengan pajak serta pencucian uang dari seluruh dunia, bahkan sampai ke negara Indonesia. Kita bisa baca sendiri, ada banyak perusahaan-perusahaan yang tenar bagi pembaca Indonesia ada dalam arsip Panama Papers. Mereka dibagi menjadi 3 kategori. Pertama adalah 17 perusahaan masuk jenis Officer and Master Clients, artinya korporasi itu memakai identitas yang jelas lalu menanamkan asetnya di negara surga pajak. Ada 2 perusahaan TBK di dalamnya, serta beberapa anak usaha perbankan multinasional yang cukup kondang. Kategori kedua adalah offshore entities. Offshore entities menginduk pada korporasi asal Indonesia. Jumlahnya 41 unit. Nama-nama perusahaan cangkang ini karena dari sisi aset sulit dilacak siapa pemiliknya, memakai nama-nama yang kurang familiar bagi publik di tanah air. Misalnya Paving Investment, Lilac Swiss, atau Capsec Ltd. Kategori ketiga adalah data yang menunjukkan perusahaan terdaftar menanamkan modal di negara-negara surga pajak melalui bantuan Mossack Fonseca. Jumlahnya mencapai 2.190 alamat usaha. Mayoritas berkantor di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yakni dari kawasan Segitiga Emas, Kuningan, Sudirman, Tamrin. Data pencucian uang para pesohor ini mencapai 11,5 juta dokumen yang dibocorkan dari firma hukum internasional Mossack Fonseca. Besarnya data ini mencapai 2,6 terabita
atau TB jauh lebih besar dibanding bocoran Wikileaks ataupun Edward Snowden. Nama-nama besar yang ternyata terlibat pengemplangan pajak serta pencucian uang memakai jasa Fonseca diantaranya adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, bintang sepak bola Lionel Messi, Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Raja Saudi Salman, hingga Presiden Cina ke-11 Xi Jinping. Jadi intinya, isi dari dokumen yang bocor yang diberi nama Panama Papers adalah koalisi antara negara-negara besar, perselingkuhan dan skandal politik skala internasional, perebutan kapling peta modal dan peta politik global hingga sampai informasi penggelapan pajak dan pencucian uang skala global. Awalnya, dokumen yang diberi label Panama Papers itu bocor ke media Jerman. Bocoran data tersebut kemudian dibagikan kepada The International Consortium of Investigative Journalists atau ICIJ untuk kemudian diselidiki oleh lebih dari 100 grup media dan 400 jurnalis di dunia. Diketahui dokumen Panama Papers mengarah kepada 240.000 entitas perusahaan di banyak negara. Mossack Fonseca sendiri memiliki cabang di lebih dari 35 negara. Dokumen itu menyebutkan nama 140 tokoh politik termasuk 12 pemimpin atau bekas pemimpin negara. Bocoran data tersebut mencapai 11,5 juta dokumen dari Mossack Fonseca. Mengutip Wired, data tersebut melingkupi 4,8 juta email, 3 juta catatan database, 2 juta data berformat PDF, 1 juta gambar, dan 320.000 dokumen teks. Data tes tersebut disebut-sebut lebih besar dari kasus Wikileaks atau Edward Snowden. Secara keseluruhan, dokumen Panama Papers mencapai kapasitas 2,6 tetrabyte. Selain tokoh dunia, ada pula 2.960 nama warga negara Indonesia yang tercatat sebagai klien dari 43 perusahaan offshore yang terafiliasi dengan Mossack Fonseca. Dari sini, maka kita dapat mengetahui bahwa yang Mbah Nun kemukakan adalah sebuah fakta bahwa jangan dipikir buruh tidak ada keterkaitannya dengan Washington. Oleh karena itu, maka pada poin selanjutnya, Mbah Nun menawarkan kepada para jamaah untuk jangan terlalu bodoh-bodoh amat. Dan Mbah Nun juga menawarkan kepada jamaah untuk jangan mau ikut terseret oleh rekayasa global yang sedang saling sikut untuk kerasukan duniawi, sehingga menyuruh untuk kita benci Iran, benci ini, benci itu. Karena menurut Mbah Nun itu hanya rekayasa saja yang sengaja mereka buat karena adanya perebutan peta modal dan peta politik dunia. Namun, Mbah Nun juga mengingatkan hal-hal seperti itu cukup hanya untuk kita ketahui saja karena mustahil kita bisa mengatasinya. Sehingga yang penting cukup dibentengi saja agar tidak melebar kepada Anda. Karena menurut Mbah Nun, percuma saja kalau akan diingatkan karena Allah telah mengunci hati dan mata mereka. Mbah Nun kemudian mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 6-7 yang artinya, sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi intinya, hal yang mustahil untuk bisa kita rubah, maka tinggalkan saja. Dan semua yang Mbah Nun ungkapkan itu cukup dijadikan menjadi pengetahuan agar bisa kita jadikan landasan di dalam perjuangan sebagai buruh. Maksudnya adalah, jika kita ingin memperjuangkan hak-hak buruh, maka kita harus memiliki ilmu dan landasan kenapa kita harus berjuang. Misalkan, yang Mbah Nun contohkan adalah landasan harga diri misalnya. Jadi buruh itu harus memiliki landasan yang tepat bahwa buruh juga memiliki harga diri yang perlu untuk diperjuangkan. Sehingga di dalam memperjuangkan buruh tidak hanya sebatas berlandaskan karena ingin memperjuangkan hak-hak material saja. Namun ada yang lebih besar yang harus diperjuangkan dari sekedar hak-hak material, yakni memperjuangkan harga diri sebagai buruh, bahwa di mata Allah tidak ada bedanya antara direktur dengan buruh, sehingga menjadi buruh tidaklah buruk. Maka landasan pertama yang mendasari perjuangan buruh adalah harga diri sebagai buruh itu sendiri yang pertama harus diperjuangkan.
Kurang lebih itu garis besar yang Mbah Nun tawarkan kepada para buruh. Jadi intinya, jika emas kita dicuri habis-habisan selama berpuluh-puluh tahun tanpa pernah ada liburnya, yang kita perjuangkan bukan karena sayang harta kita dicuri, akan tetapi kita kasihan kepada mereka. Kenapa sampai mencuri segala? Kasihan nanti anak cucu mereka akan menanggung akibatnya. Kasihan nasib mereka di hadapan Tuhan. Kasihan rakyat Papua yang seharusnya sejahtera namun faktanya menderita. Sehingga lahirlah gejolak yang tidak pernah ada habisnya. Karena akibat dari ketidakadilan yang berlangsung, yang disebabkan oleh banyak faktor seperti pemerintah yang berkoalisi dengan para perampok hingga para mafia tambang yang sangat subur. Jadi landasan utama perjuangannya adalah akhlak, bukan karena sayang hartanya dicuri. Dan kalau itu sudah kita terapkan, maka menurut Mbah Nun, insya Allah doa kita akan lebih mudah terkabul jika landasan perjuangan kita tepat. Bahkan Allah akan lebih sayang kepada kita semua karena kita memperjuangkan akhlak, bukan memperjuangkan materi. Sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih itulah garis besar dari kutipan video Sinau Bareng kali ini. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami, matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.